الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وقدره تقديرا. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bersyukur bagi yang berbahagia ini di awal-awal tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah kita semua, alhamdulillah dalam kondisi insyaallah sehat walafiat, dan semoga Allah terus membimbing kita, menjaga kita dari segala keburukan, terus memberikan hidayah kepada kita di akhir kita semuanya insyaallah diwafatkan dalam kondisi terbaik, yakni husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada pagi yang berbahagia ini di awal bulan Muharram ini, bulan yang penuh dengan rahmat ini, bulan yang penuh dengan keutamaan ini, kita akan membahas tentang sosok Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Tujuan daripada bahasan ini adalah, bahasan ini mungkin akan ada beberapa catatan, bahkan ada beberapa mungkin pertemuan ya, karena bahasanya cukup luas. Tujuan dan maksud dari bahasan ini adalah agar kita memahami siapa Rasulullah, agar kita memahami begitu cinta dan sayang Rasulullah kepada kita, kepada umatnya. Rasulullah tidak menginginkan kepada kita kecuali kebaikan, dan sesungguhnya diutusnya Rasulullah kepada kita pun itu nikmat yang terbesar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya ketika beliau memberikan catatan atau komentar tentang firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini kusempurnakan kepada kalian agamaku, nikmatku, dan aku ridha pada hari ini agama Islam sebagai agama bagi kalian. Beliau mengatakan, min a'badi ni'mati 'amila 'ala ibadihi, di antara nikmat yang terbesar atau bahkan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga la yahtadila nabi ba'dahu wa la risalata ba'dahu. Sehingga dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu nabi setelah beliau, karena beliau adalah khataman nabiyyin, dan tidak perlu risalah, agama, ajaran apapun setelah ajaran dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian boleh diartikan dengan bahasa yang lain bahwa di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, Allah jadikan kita sebagai pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi poin bahasa kita, ma'asyiral muslimin. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, apa sih rahmat itu sesungguhnya? Apa itu rahmat? Rahmat dalam bahasa Arab itu akarnya adalah berasal dari 3 huruf, ra, ha, dan mim. Ra, ha, dan mim. Di situ ada rahmat, ada rahim, dan seterusnya. Dan semua yang bersumber kepada 3 huruf ini tidak jauh artinya dari kalimat sayang, kelembutan, kehalusan. Makanya sesuatu yang berasal suku katanya ra, ha, dan mim, maka tidak akan jauh dari makna tersebut. Kalau tidak sayang, kasih sayang bermakna kelembutan, bermakna kehalusan, atau yang semakna dengan 3 makna tersebut. Tapi kata dasarnya adalah 3 huruf, ra, ha, dan mim.
Kemudian menurut para alim ulama, yang dimaksud dengan rahmat itu sesungguhnya adalah kelembutan, kehalusan yang menuntut untuk berbuat kasih sayang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat, berarti Rasulullah sebagai pembawa kasih sayang, pembawa kelembutan, dalam arti yang lain pembawa kedamaian. Kita akan lihat nanti dengan dalil baik dari Quran maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak, yang sangat luar biasa. Kemudian ma'asyiral muslimin, dan sumber rahmat itu adalah Allah. Sumber rahmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 12 Allah Ta'ala berfirman, Kul lamin man fis samawati wal ardi qulillahi kataba ala nafsihi rahmah. Katakanlah ya Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Qul liman man fis samawati wal ardi. Katakan ya Muhammad kepada umat, sesungguhnya milik siapa sih yang di langit-langit dan di bumi ini? Semua milik Allah. Lillahi wahidul qahhar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Perkasa. Karena Allah Khaliq, yang di langit, yang di bumi, yang di alam dulunya, tidak ada yang ada di jagat raya alam semesta ini kecuali semua milik Allah. Karena Khaliqnya, penciptanya adalah Allah Ta'ala. Dan Allah mengatakan, Qulillah, katakanlah itu semua milik Allah Ta'ala. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah menentukan dan Allah telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dalam hadis dikatakan bahwa rahmat Allah ghalaba ala ghadabihi, mendahului kemurkaan Allah. Jadi Allah telah menentukan pada dirinya sendiri bahwa rahmat Allah itu mendahului kemurkaan Allah. Makanya hari ini kalau kita mau menghisap, yang menghitung-hitung selama 24 jam itu, kan kita diciptakan Allah untuk beribadah. Beribadah bukan hanya salat 5 waktu sesungguhnya. Sehingga 24 jam tidurnya kita, jalannya kita, segala kita harus bentuk ibadah. Tapi faktanya apa yang terjadi? Dari 24 jam itu hanya sekian persen kita untuk ibadah. Tapi Allah belum mengazabi kita. Berapa banyak orang hari ini di muka bumi ini kurang lebih 8 miliar atau 8,5 miliar manusia. Berapa orangkah yang beriman kepada Allah? Tapi Allah belum menghancurkan muka bumi ini. Kenapa? Itulah salah satu makna bahwa rahmat Allah ghalabat ala ghadabihi, mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW pernah bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmat. Allah itu punya 100 rahmat. Allah punya 100 rahmat. Jadi hadis ini menguatkan makna dari bahwa rahmat itu berasal dari Allah. Rahmat itu berasal dari Allah Ta'ala. Rasulullah menjelaskan pada hadis yang sahih ini Bukhari Muslim, Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah mempunyai 100 rahmat. Wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Wa fiha yata'attafun wa biha yatarhamun wa biha yata'attafun al-muhus ala awladiha wa akhara 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Subhanallah. Kemudian Rasulullah mengatakan dari 100 rahmat itu, 1 rahmat itu Allah letakkan di bumi antara manusia, jin, hewan-hewan, hewan buas. Disitulah para makhluk saling berkasih sayang, sesama makhluk saling merahmati antara satu dengan yang lainnya. Sehingga seekor hewan buas dia akan mengangkat kakinya ketika akan menginjakkan anaknya. Itu sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika kita menyayangi orang lain, menyayangi orang tua kita, menyayangi anak kita, pastinya menyayangi pasangan kita, itu bagian sekian persen dari 1 rahmat. Subhanallah. Kemudian Rasulullah mengatakan wa akhirat 99 rahmatan, dan Allah menyimpannya 99 rahmat. Disimpan di mana?
disimpan di akhirat, diberikan kepada siapa? Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah akan memberikan 99 itu untuk hamba-hambanya pada hari kiamat, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam teks yang lain juga kurang lebih sama ya. Dalam teks yang lain juga bisa sama. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bayangkan dalam hadis yang lain akan diterangkan. Jadi rahmat Allah itu yang 1% itu dari semenjak pertama kali Allah ciptakan jagat raya ini. Berarti dari semenjak bapak kita Adam sampai akhir dunia nanti, ketika orang saling mencintai, ketika orang saling menyayangi, ketika orang saling menghormati, saling menghargai, toleransi, kasih sayang dan seterusnya, itu bagian dari 1% tersebut. Subhanallah. Kalau kita menghormati guru kita, kita menyayangi orang tua kita, ya kan, enggak sedikit pun kita berani melawan orang tua kita, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat Allah begitu luar biasanya hari ini, jadi tidak satu lamhah, tidak satu detik pun rahmat Allah terjauh dari kita, maksud muslim. Kalau satu detik pun Allah cabut rahmat dari kita, sudah hancur kita. Maka hancur lagi kita. Kalau kita kan banyak tidak taat kepada Allah, kita jujur. Dari 24 jam hanya sekian jam betul-betul konsentrasi penuh untuk Allah. Itu yang taat. Itu yang disebut ahlul masjid. Itu yang disebut para alim ulama, para orang yang dekat dengan Allah. Bayangkan orang-orang yang di luar sana. 24 jamnya penuh dengan maksiat dan dosa. Minimal sesuatu yang melalaikan mereka, minimal sesuatu yang menjauhkan dari mereka dari Allah Ta'ala. Tapi Allah juga tidak azab mereka. Tapi Allah tidak azab mereka, itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Musta'an. Kenapa? Karena dunia ini tidak ada apa-apa yang di sisi Allah. Ya ta'dilu indallahi janahal ba'udha. Ma syaqa kafiran minha syurbatal ma. Hadis sahih. Seandainya dunia jagat raya ini di sisi Allah, selain perintahnya yang sahih ya, selain amal saleh itu di sisi Allah senilai satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk ada 2 sayap, satu sayap nyamuk yang punya pemilik toko emas sekali-kali timbang sayap nyamuk itu. Ya, jangan hanya emasnya doang yang ditimbang, sayap nyamuk itu ditimbang berapa beratnya. Rasulullah mengatakan seandainya seluruh dunia dekat jagat raya ini serta isinya semuanya di sisi Allah menyamai separuh sayap nyamuk, Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Masyaqa kafiran min surbatal ma. Maka Allah tidak akan memberikan minum walaupun 1 teguk air. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di luar sana masih menikmati nikmat dunia, masih bisa minum air ya kan, masih bisa mengeruk kekayaan NKRI ini. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai dunia ini kosong dari orang yang beribadah, yang taat kepada Allah, baru Allah hancurkan. Maka Rasulullah mengatakan dunia ini tidak akan hancur selagi masih ada yang mengucapkan kalimat Allah. Jadi mengucapkan kalimat Allah, berbuat taat kepada Allah, itu menjadikan dunia masih dijaga oleh Allah, dan itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika satu rahmat Allah di muka bumi sudah begini hebatnya dunia, matahari yang begitu panas Allah tidak dekatkan ke bumi sehingga bumi terbakar. Ada siang, ada malam. Allah mengatakan seandainya siang itu nggak ada malam, bumi ini akan hangus. Seandainya malam tidak ada siang, bumi ini akan menjadi salju semua, menjadi es kita. Itu juga bagian dari rahmat Allah. Subhanallah. Allah turunkan hujan, itu rahmat Allah. Kalau satu rahmat sekian ribu tahun dibagi seluruh makhluk di muka bumi ini, begitu luar biasanya rahmat Allah. Bayangkan ma'asal muslimin, nanti kalau 99 itu Allah sempurnakan, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang masuk surga, bagaimana pula nikmatnya. Makanya nanti di surga itu gambaran daripada nikmat Allah, rahmat Allah yang sempurna.
yang sempurna. Kalau boleh dibahasakan bahasa yang lain, gambaran kehidupan akhir adalah gambaran mega super kehidupan yang super canggih. Bagaimana tidak Rasulullah menggambarkan ketika seseorang melihat burung yang terbang di langit, baru terjadi dalam hati, belum sempat terucap dalam lisan, oh enak sekali ini kalau seandainya dimakan ini burung yang terbang dagingnya. Tiba-tiba pluk jatuh di depannya, berubah menjadi makanan yang siap untuk disantap. Setelah dimakan selesai, pergi lagi dia. Memang logika tidak masuk akal, tapi itulah bentuk rahmat Allah yang Allah wujudkan sebagai mega super teknologi yang canggih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Baik, tapi itu bukan fokus bahasan kita, itu sekedar mukadimah. Karena itulah ma'asal muslimin, dalam Al-Quran ya sangat banyak, ya sangat banyak, 200-an lebih Allah menyebutkan kalimat rahmat itu. 200-an lebih Allah menyebutkan kalimat rahmat dalam Al-Quran, sehingga kalimat yang pertama kita baca pun saat kita sholat, saat kita membaca Al-Quran, saat kita membaca apa saja adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu suku katanya sama, ro, ha, dan mim. Bismillah, ya sesungguhnya aku memulai apa saja dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini. Rahim, kasih sayang Allah yang Allah simpan, yang tadi itu maknanya, yang 99 itu khusus untuk hamba-hambanya yang beriman kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kita dianjurkan setiap mau melakukan sesuatu yang baik untuk menyebut nama Allah. Bahkan mau makan, bahkan kata Rasulullah, samillah, sebut nama Allah. Mau lakukan apapun baca bismillah, sebut nama Allah. Agar apa? Agar ada barokah. Karena Rasulullah mengatakan, walaupun hadisnya ada sebagian yang melemah, tetapi begitu banyak jalurnya sehingga terangkat bisa digunakan sebagai dalil. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memulai pekerjaannya, ya barang siapa melakukan sesuatu yang mempunyai makna dan arti tidak dengan nama Allah, maka fahuwa abtar, artinya terputus dari barokah. Ini bentuk dari para rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian apa kaitannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi dikatakan Rasulullah adalah nikmat terbesar bagi umat ini, ya. Dan kita ketahui bahwa rahmat asalnya dari Allah Ta'ala. Lalu apa kaitannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaitannya jelas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas kaitannya. Wa ma arsalnaka ya Muhammad, tidaklah kuutus engkau ya Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Maka kaitannya jelas. Jadi diutusnya rahmat Nabi Muhammad berarti adalah rahmat yang terbesar. Orang dikasih rahmat, dikasih kasih sayang tidak mau, maka dikatakan orang yang tidak beriman itu, maaf, adalah orang yang bodoh. Bahkan mereka disebutkan kal an'am bahum adall, mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih buruk daripada hewan ternak. Kenapa? Rasulullah itu ada rahmat, mereka tidak mau beriman dengan rahmat tersebut. Rasulullah itu adalah pembawa kedamaian, tapi mereka tidak mau damai. Itu artinya. Makanya Allah menyebutkan orang-orang yang tidak beriman itu adalah orang yang bodoh, bahkan seperti al-an'am, hewan ternak, baham adol, bahkan mereka lebih rendah daripada hewan ternak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sendiri adalah rahmat bagi semesta alam. Sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau ya Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Maka Nabi Muhammad, adanya Nabi Muhammad adalah rahmat bagi kita semuanya. Rahmat bagi alam semesta. Subhanallah. Ada satu hadis yang sahih, diterangkan juga dalam Sirah Nabawiyah, bahwa setiap hari iblis itu mengumpulkan tentaranya. Setiap iblis itu mengumpulkan tentaranya.
Dan setiap pagi hari iblis akan setelah melaporan ya atas kerja masing-masing, maka diutus menyebar untuk membuat fitnah di muka bumi ini. Dan salah satu di antaranya anak buah iblis adalah syaitan. Syaitan itu yang berasal dari jin. Jadi kita dibagikan ada iblis, ada syaitan, ada jin. Apa bedanya? Iblis hanya satu yang diciptakan dari sebelum Nabi Adam yang pernah masuk surga dulu, namanya Azazil. Kalau syaitan itu adalah sifat yang buruk. Kalau jin itu makhluk yang tidak nampak yang dulu menghuni dunia sebelum manusia. Dan syaitan itu bisa dari manusia dan dari jin. Pokoknya sifat merusak, sifat yang sesat, sifat menyesatkan itu adalah syaitan. Dan salah satu tentara iblis itu adalah syaitan dari kalangan jin. Tugasnya apa? Mencuri wahyu dari langit. Mencuri wahyu dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka dahulu mencuri langit. Ketika Allah berfirman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan ini nguping, kemudian diturun ke bawah, kemudian disampaikan kepada para dukun. Dari situlah para dukun banyak menyesatkan manusia. Tapi semenjak Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, maka pintu langit dijaga oleh Allah, oleh para malaikat Allah, sehingga mereka tidak bisa naik ke langit. Kalaupun terpaksa yang naik, yang sempat mendengar sedikit, maka mereka akan dilempari oleh Allah Ta'ala dengan dibakar oleh Allah Ta'ala. Dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis mulai bingung dan kaget. Kenapa sekarang kita tidak bisa naik ke langit? Maka ditebarlah seluruh pasukan iblis menyebar ke seluruh dunia. Ternyata ditemukan gara-gara ada seorang manusia yang telah diutus oleh Allah. Begitu rahmat Allah sangat luar biasa kepada umat ini, kepada umatnya Nabi Muhammad, bahkan syaitan atas perintah iblis pun tidak lagi bisa mencuri wahyu dari langit yang akan menyesatkan manusia. Itu sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini orang yang mendatangi dukun adalah orang yang sangat bodoh. Kenapa? Karena mereka ditipu oleh syaitan, dan kita mau percaya sama orang yang ditipu, kan aneh. Cuma anehnya, sama orang Indonesia suka dengan penipu. Ya udah bertahun-tahun ditipu, masih senang. Itulah watak manusia, ma'asal muslimin ternyata. Maka Rasulullah mengecam orang yang mendatangi orang-orang yang penipu dan ditipu ini, maka telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang mendatangi dukun, barang siapa yang telah mendatangi dukun, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari, 40 malam. Kemudian membenarkan apa yang dikatakan, dianggap dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sesungguhnya bentuk rahmat Allah kepada umat manusia ini sesungguhnya. Agar apa? Agar jangan percaya dengan orang yang ditipu dan penipu. Siapa? Para dukun. Itu penipu dan ditipu. Penipu menipu kita, ya kan? Tertipu, ditipu oleh syaitan. Tapi dia percaya. Maka bukan orang pintar mereka, orang yang bodoh. Dan kita tidak boleh percaya dengan orang yang bodoh dan penipu, ma'asal muslim. Tidak boleh, dan tidak boleh dipilih lagi, apalagi sampai 3 periode. Baik. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Dalam bahasan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, ya, kita bagi di sini dengan 3 bahasan. Yang pertama, rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia. Ini sangat panjang dari berbagai macam sisi. Kemudian yang kedua, rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di alam barzah, alam kubur. Kemudian yang ketiga, rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika pada hari kiamat, rahmat Rasulullah itu ada untuk umat ini. Baik, kita lihat rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya adalah kasih sayang, keinginan Rasul agar umat ini bahagia di dunia. Yang membaca sirah nabawiyah akan paham dan jelas bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya. Bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ketika turun perintah Allah kepada Rasul untuk mengajak manusia kepada Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya? La rahata ba'dal yaum.
wahai Khadijah radhiyallahu anha, setelah dapat perintah ini sudah nggak ada lagi waktu istirahat bagi saya. Apa tugasku? Mengajak manusia kepada Allah agar mereka mendapat rahmat yang sempurna kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah Rasulullah itu sesungguhnya adalah bentuk rahmat Allah yang paling besar. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah, mengajak mentabligkan syariatnya Rasul, itu sebagai bentuk rahmat Rasulullah yang terbesar kepada umat manusia. Agar apa? Agar umatnya selamat dari azab Allah. Itulah rahmat yang sesungguhnya. Sehingga dalam Sahih Bukhari dan Muslim Rasulullah pernah menggambarkan permisalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti seorang laki-laki yang berada di tengah hutan di malam hari menghidupkan api unggun. Menghidupkan api unggun. Apa yang terjadi kalau api unggun sudah nyala? Maka hewan-hewan kecil ya, belalang dan sebagainya akan terpukau dengan api tersebut dan mereka akan masuk ke dalam api tersebut. Nah, Nabi Muhammad SAW seakan-akan orang yang menghalangi hewan ini. Hewan-hewan ini terpukau ya, kagum dengan api tersebut. Mereka tidak tahu kalau api tersebut akan membinasakan mereka. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut mengatakan, ku pegang mereka, ku tarik mereka agar mereka jangan sampai masuk ke dalam api tersebut. Begitulah dakwahnya Rasul. Maka Rasulullah siang dan malam berdakwah, siap dilempari batu, diusir bahkan dari kotanya sendiri. Kenapa? Sebagai bentuk sayangnya Rasul kepada umatnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awal dakwahnya Rasulullah, ketika Rasulullah udah mau diusir di wilayah kota Mekah, maka Rasulullah mencoba berdakwah ke wilayah Taif dan seterusnya. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad disambut dengan lemparan kotoran, batu, dijulukin, diteriakin gila dan seterusnya dan seterusnya. Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW ketika mendapati ujian begitu berat dari umatnya karena mereka tidak paham, maka malaikat penjaga gunung datang kepada Rasul, ya Muhammad, kalau kamu mau akan kuhancurkan, akan kutabrakkan gunung itu. Jadi Mekah itu kan diapit oleh gunung-gunung, akan kutabrakkan gunung ya di antara dua kota ini supaya penuhnya semuanya hancur. Dalam beberapa riwayat teks yang lain ada beberapa riwayat ditanya, ini darimu atau perintah Allah? Bahkan dariku ya Rasul. Jadi para malaikat pun gemes ya melihat umatnya yang tidak paham akan maksud Rasulullah berdakwah itu. Sampai gemes malaikat itu menawarkan diri kepada Rasul. Ya Muhammad, kok begitu banget ya umatmu ini, nggak paham ini. Subhanallah. Rasulullah berdakwah dikira ini untuk apa? Mengambil keuntungan duniawi, tidak bakal menyelamatkan mereka jika mereka orang yang mulia dunia di akhirat. Maka mereka gemes ingin ditabrakkan, dihancurkan itu umat. Apa kata Rasulullah? Enggak. Aku berharap nanti lahir dari mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan kalimat ma'ruf, fa inna qaumi la ya'lamun, karena kaumku tidak faham, tidak mengerti hakikat apa yang aku bawa, hakikat kenapa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka ila rahmatil alamin, bahwa Allah mengutus aku sebagai apa? Sebagai rahmat bagi semesta alam, tapi mereka tidak paham. Mereka tidak paham. Itulah bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling sangat besar, luar biasa kepada umat manusia. Makanya, kalaupun terjadi jihad dalam Islam, tujuan jihad itu bukan untuk membunuh. Jadi tujuan dalam jihad Islam itu, kalaupun terpaksa mengangkat pedang, itu bukan untuk membunuh, menghabisi. Bahkan dalam fikih jihad itu dibahas. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh mutilasi, tidak boleh membunuh anak-anak, orang tua, wanita, kecuali jika mereka ikut serta dalam perang itu. Nggak boleh, diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menghancurkan apapun yang ada di situ. Kenapa? Karena ini diperlukan oleh umat manusia, kecuali kalau terpaksa dalam bentuk strategi. Ini sebagai bentuk apa? Bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Bahkan seorang kafir zimmi, seorang yang tidak beriman, yang tinggal dengan kita di negara Islam pun mereka tidak boleh kita ganggu, apalagi sampai dibunuh. Itu sebagai bentuk rahmat Allah kepada umat manusia. Bahkan Rasulullah mengancam orang yang membunuh orang-orang non muslim seperti ini, maka tidak mencium bau
bau surga. Membunuh orang non muslim pun yang sudah ada muahad, yang sudah ada perjanjian dengan kita, nggak boleh. Rasulullah mengancam tidak akan mencium bau surga, apalagi kalau membunuh orang Islam dengan cara yang zalim. Ya, dengan cara yang zalim, apalagi yang dibunuh adalah pembela ulama dan kebenaran. Oh, udah jelas mereka. Azabnya sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah menggambarkan la zawalud dunya indallahi ahwanu min qatlil muslim madlum. Hancurnya alam semesta ini, Rasulullah pernah mengatakan, menggambarkan bagaimana dosa besar membunuh muslim secara zalim itu. La zawalud dunya, hancurnya semesta alam ini, kata Rasulullah, itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan cara yang zalim. Muslim saja didolimi itu lebih berat dosanya di sisi Allah daripada hancurnya semesta alam ini. Apalagi mereka seorang pejuang, apalagi mereka seorang pembela kebenaran, sudah otomatis berlipat ganda azab dan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada maksud, kalaupun ada jihad dalam Islam, tujuannya bukan untuk membunuh, tapi terpaksa karena mereka menebarkan fitnah, tidak mau menerima kebenaran, bahkan mereka merongrong makna rahmat Allah di muka bumi ini, maka mereka terpaksa harus dilenyapkan. Agar apa maksudnya? Agar fitnah ini tidak tersebar kemana-mana, agar tidak terjadi fitnah fil ard, fitnah di muka bumi ini, kerusakan yang lebih parah di muka bumi ini. Itulah Islam, ma'asal muslimin, itulah Islam. Satu contoh bentuk nyata kasih sayang Rasulullah SAW, kita lihat dalam Quran disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada umat ini di luar kemampuannya. Artinya ini menjadi usul dalam agama. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia, maka saat itu akan menjadi mudah dan ringan. Itu adalah kaidah Islam pokok yang sangat kuat, asas yang sangat fundamental. Satu contoh dalam bentuk nyata adalah dalam bentuk ibadah toharah. Bersuci sebelum ibadah, terutama ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang wajib bertoharah, hukumnya adalah wajib. Dan bertoharah itu dengan air. Tapi ketika orang itu tidak bisa menggunakan air karena faktor sakit atau faktor tidak menjumpai air, maka boleh saat itu digantikan dengan yang sangat mudah, yaitu apa? Dengan debu, dengan tanah. Dalam fikih yang lain, segala yang ada di permukaan bumi boleh digunakan sebagai pengganti air. Ini sebagai bentuk kemudahan dari Islam, ma'asal muslimin. Makanya Allah mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dalam surat Al-Hajj. Allah tidak menjadikan agama yang dikirim oleh Allah untuk kalian wahai manusia untuk menyusahkan kalian. Jadi tidak ada alasan itu tidak beribadah. Kenapa? Dimudahkan oleh Allah. Nggak bisa ini, ya udah ini. Nggak bisa pakai air, ya sudah pakai tayamum. Nggak ada air, pakai tayamum, silahkan. Silahkan. Itu Islam. Subhanallah. Bahkan kalaupun sholat berdiri itu kan wajib. Tapi kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau duduk tidak bisa, berbaring, ya kan? Berbaring. Kalau nggak bisa juga, ya sebisanya. Dengan isyarat pun nggak bisa, berarti dia disolatkan. Orang sudah mati. Ini sebagai bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, sehingga orang menjalankan Islam bukan dengan paksaan sesungguhnya, bukan dengan kesusahan, tapi dengan kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bertayamum pun dengan cara yang mudah. Ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah SAW bertemu di jalan dengan Abu Hurairah. Tiba-tiba Abu Hurairah menghilang, lari. Beberapa waktu setelah itu baru ketemu lagi dengan Rasulullah SAW. Ditanya, ya Abu Hurairah, tadi saya lihat engkau kemana, kau lari dari aku, menjauh dari aku. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, Abu Hurairah mengatakan, tadi aku tuh junub ya Rasul, dan enggak ada air. Dan tidak ada air. Kemudian aku bersuci dulu. Bagaimana cara kamu bersuci? Dia guling-guling seperti keledai yang sedang mandi di atas debu.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau keledai itu kalau lagi mandi, mandinya itu bukan dengan air tapi dengan debu, guling-guling dia. Ya seperti ayam ya yang sedang main debu. Begitulah yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Maka Rasulullah mengatakan, "Wah Abu Hurairah, nggak boleh begitu. Tayammum itu pengganti mandi atau pengganti air itu nggak harus begitu. Cukup dengan telapak tangan kau tempelkan di bumi." Ini ikhtilaf ya antara mazhab Syafi'i dengan yang lainnya. Kalau mazhab Syafi'i dengan 2 tepukan ke tanah, pelet gitu. Ya kemudian muka, pukulan lagi, kemudian tangan sampai ke siku. Tapi kalau yang lain cukup dengan 1. Hadisnya sama, sumbernya sama dari Ammar bin Yasir. 1 pukulan untuk 2 tempat, muka dan tangan, tangannya pun cuma sampai pergelangan tangan. Ini ikhtilaf dalam fikih. Tapi intinya tayammum itu sangat begitu mudah, tidak sebagaimana yang digambarkan, yang dipikirkan oleh Abu Hurairah. Ini apa namanya? Sebagai bentuk rahmat bagi umat manusia. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fakta juga sangat merahmati orang yang lemah, baik dari kalangan orang-orang miskin, para janda ataupun anak-anak kecil. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "As-sa'i ala armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillahi walladhi yasumun nahar wa yaqumul laila." Hadis sahih riwayat Muslim. Orang yang berusaha menghidupi para janda miskin maksudnya ya, janda miskin dan janda tua, bukan janda kembang dan muda dan kaya, bukan. As-sa'i ala armalati, janda, orang yang berusaha menghidupi para janda, wal masakin, dan orang-orang yang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang selalu berpuasa di siang hari dan bertahajud di malam hari. Nah, hadis ini kalau kita kaitkan dengan yang kita bahas, merupakan keutamaan yang sangat luar biasa, dan ini bentuk nyata daripada rahmat Islam, rahmat Rasulullah, dan rahmat ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka sangat peduli dengan orang-orang yang lemah Islam itu. Jadi orang yang lemah itu dijamin oleh agama, mereka dilindungi dan dijaga keperluannya, bahkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang punya harta. Jadi tidak, kalau ini hidup, nih hadis ini hidup dalam masyarakat Islam, maka tidak perlu ya orang-orang yang miskin, orang-orang yang janda itu di jalan-jalan minta, mengemis dan sebagainya. Itu menghinakan diri sendiri dan menghinakan negara yang kaya raya ini sesungguhnya. Allah musta'an. Kemudian dalam hadis tentang bagaimana pedulian Islam terhadap orang-orang yang anak-anak yang yatim dan lemah, Rasulullah mengatakan, "Ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini." Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, "Aku dan orang yang mengasuh anak yatim seperti begini di surga," kata Rasulullah. Jari telunjuk dan jari tengah didempetkan. Begini aku di surga bersama mereka. Luar biasa. Kenapa? Ini bukan bapaknya, nggak ada kaitan apapun, tapi menghidupi mereka, menjaga mereka, mengasuh mereka sampai mereka dewasa. Ini bukan main-main ini sesungguhnya. Kalau bukan Allah yang dicari, apa yang dicari kira-kira? Maka mereka layak hidup bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita kaitkan dengan yang kita bahas, ini bentuk nyata pedulian Islam, dan dalam bahasa yang lain, kasih sayang Islam terhadap orang-orang yang lemah dari kalangan anak-anak kecil, dengan anak-anak yang kecil. Nah, dalam hal ini sedikit kita keluar dikit, tetapi masih ada kaitannya. Hari Asyura sering dinyatakan di Indonesia sebagai hari lebaran anak yatim. Ini udah ma'ruf lah ya di media sosial dan sebagainya, khutbah-khutbah selalu mengangkat ini. Khusus 10 Asyura. Asyura itu berarti hari ke-10 di bulan Muharram. Ini Asyura, atau dikatakan dalam bahasa kita Syuroan. Syura artinya 10, berarti hari ke-10 itu dianggap sebagai hari raya anak-anak yatim. Memang secara teks ya, secara teks di Rasulullah tidak ada,
Jadi perintah untuk menjaga, mengayomi, mengasihi, memberikan kasih sayang kapan saja, di mana saja, bukan hanya 10 Muharram itu atau Syurwan itu, enggak. Kapan saja silahkan. Kapan saja sih silahkan, ya. Kapan saja silahkan. Bahkan sampai dielus kepalanya, ya, sampai dielus kepalanya. Sedangkan yang mengkhususkan hari itu memang ada dalilnya, tapi kebanyakan memang hadis-hadisnya dipertanyakan dan diperselisihkan. Ya, kalaupun melakukan silahkan, yang penting tidak menisbahkan ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksudnya di sini adalah apa? Mengayomi, menyantuni, merahmati orang-orang yang miskin, berkhusus dari anak yatim. Siapakah anak yatim itu? Anak yang kehilangan bapaknya sebelum dia dewasa. Itu namanya yatim. Kalau di Indonesia ada yatim piatu. Piatu siapa? Anak yang kehilangan ibunya sebelum dia balik, sebelum dewasa. Jadi catatannya sampai dewasa. Kalau tidak, kita semuanya yatim. Karena kita bapak kita atau kakek-kakek kita pastinya sudah meninggal dunia. Maka yatim itu dalam Islam adalah dihilang bapaknya sebelum dia dewasa. Kalau sudah dewasa, sudah berusaha, bukan yatim namanya. Itu bukan ya yatim. Kenapa? Yatim punya kedudukan tersendiri dalam syariat Islam, dan itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakta nyata ya yang dilihat dalam kehidupannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diterangkan dalam hadis-hadis yang cukup banyak, ya, adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ajarannya tidak menjadikan agama yang dibawa ini sebagaimana tadi dikatakan memberatkan umat, tidak. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad dan ajarannya untuk menjadikan berat bagi umat ini. Kalau orang-orang yang non muslim mengatakan agama Islam ini berat, dia tidak paham tentang Islam itu sesungguhnya. Dan Allah juga mengatakan, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, hanya Allah yang tahu artinya. Wa ma anzalna 'alaikal qur'ana wa ya Muhammad. Tidaklah kuturunkan kepada engkau Quran itu litashqa, agar engkau itu susah, agar itu engkau menderita. Jadi sudah jelas Quran itu diturunkan kepada kita semua bukan untuk menjadi kita ini susah ataupun menderita, tapi sebaliknya agar kita ini bahagia, mendapatkan rahmat di dunia dan juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lihat dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat rajulan qad istama'an nas ali. Ada seorang laki-laki yang dikerumuni oleh manusia. Kemudian mereka membuat teduhan kepada laki-laki tersebut. Memberikan teduhan pada laki-laki tersebut. Ini dalam safar, ya. Dalam safar, tiba-tiba Rasulullah melihat, kenapa ada orang kok kerumunan, ternyata ada seorang laki-laki yang dikasih teduhan rame-rame. Karena di sana kan memang panas dan jarang pepohonan di mana-mana di zaman itu. Walaupun sekarang sudah mulai banyak pohon, ya. Ala kulli hal. Maka ditanya ataupun sampai berita kepada Rasulullah, kenapa orang ini? Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, dia sedang bersama kita jihad, tapi dia puasa. Padahal jihad itu memerlukan tenaga, energi, ya kan, stamina. Tapi dia berpuasa dalam kondisi panas kayak begini. Dia berbuat masakan dirinya, maka kami kasihan, maka kami kasih teduhan di atas. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi seperti ini? Laisal birru antasuma fis safar. Tidak dikatakan satu kebaikan jika dalam safar dia berpuasa dan asbab puasa tersebut dia menjadi susah dan menyusahkan orang lain. Maka ketika safar, walaupun itu puasa wajib, boleh tidak berpuasa, dan itu sebagai bentuk rahmat Allah, rahmatnya Rasulullah kepada umat ini. Ada 3 orang pemuda pernah bertanya kepada Aisyah. Ada 3 pemuda pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Ummul Mukminin, bagaimana sih amalnya Rasulullah? Aisyah bertanya, Rasulullah,
bangun malam, kadang tidur. Rasulullah punya istri, Rasulullah berpuasa dan tidak puasa. Maka kata pemuda tersebut yang lagi semangat-semangatnya, inna hadalah qalil, wah ini amalan yang kecil, tapi kita sebagai umatnya harus, karena Rasulullah dijamin surga, sudah dijamin diampuni dosanya oleh Allah sebelum dan sesudahnya, maka kita harus lebih meningkatkan amal lebih pada Rasulullah. Maka yang satu mengatakan, aku tidak akan pernah nikah, karena nikah akan menyusahkan aku daripada ketaatan kepada Allah. Yang kedua, saya tidak akan tidur malam, saya akan setiap malam untuk bangun tahajud. Karena apa? Agar aku mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya tidak akan pernah tidak berpuasa di siang hari. Maka hal tersebut sampailah beritanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka dipanggil. Rasulullah mengatakan, "Antum alladzi qultum?" Kalian ini yang mengatakan ini dan itu dan seterusnya sampai 3 orang tersebut. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Ana atqakum lillah." Aku manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Aku punya istri. Aku berpuasa, tapi kadang-kadang tidak berpuasa. Aku tidur, tapi aku juga bangun malam. Artinya, walaupun Rasulullah manusia yang paling taat, tapi Rasulullah masih punya istri. Jadi orang yang tidak punya istri sama sekali, nggak mau dengan alasan mengganggu ibadah dan ketaatan, itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Orang yang tiap hari puasa terus, ya kan, sehingga menelantarkan Anda dan istri dan tanggung jawabnya, itu bukan Islam berarti. Orang yang bangun malam sehingga membuat dia sakit dan susah, ya kan, mengganggu pekerjaan di siang hari, itu pun bukan Islam. Karena Rasulullah mengatakan, ana atqakum lillah, aku manusia yang paling taat kepada Allah, tapi aku punya istri, aku berpuasa dan tidak berpuasa, aku bangun malam dan juga tidur. Ini namanya apa? Rahmat bagi umat ini. Rahmat bagi umat ini. Dan ternyata ma'asal muslimin, rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya kepada manusia, bukan hanya dalam ibadahnya, bahkan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hewan. Sebagaimana kita bahas dalam satu perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba didatangi seekor hewan, seekor unta, yang tiba-tiba dia menangis di hadapan Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah seperti anak kecil merengek kepada ibunya, ya kan, merengek kepada ibu, bercerita, ya kan. Apa ceritanya? Rasulullah paham, Rasulullah diberikan paham tentang bahasa hewan, bercerita bahwa tuanku ini ya Rasul, yang punya aku nih ya Rasulullah, dia nggak tahu, nggak menunaikan hak-hakku, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum dengan baik, tetapi aku diberikan beban yang sebenarnya aku nggak mampu lagi. Coba lihat ya Rasulullah, di atas punggungku begitu besar beban yang aku tanggung. Maka Rasulullah mengatakan, man rabil hadan naqah, siapakah orang yang punya unta ini? Sampai beberapa kali, kemudian ada seorang pemuda, aku ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ketahuilah tadi dia mengadukan apa yang kulakukan padanya kepadaku. Ingat, sesungguhnya pada hewan ini ada hak. Sesungguhnya pada hewan ini ada hak. Maka nggak boleh kamu menggunakan hewan ini dengan dengan semaumu, tanpa diberikan haknya. Sehingga ulama, hewan tunggangannya Rasulullah kan dulu berkaki 4, bisa unta, bisa kuda, bisa juga keledai atau yang lainnya. Nah hari ini berubah, tunggangan kita berubah menjadi tunggangan hewan besi. Sama halnya, wajib juga untuk ditunaikan haknya. Contoh, kalau sudah waktunya diganti oli, kalau udah kotor harusnya dicuci, kalau sudah waktu pajak harus dibayar pajak, kalau sudah tahun nggak dibayar pajak sekarang dikatakan rongsok. Ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu kan sudah dengar nih dari kepolisian, kalau 2 tahun mobil dan motor nggak dipajakin dianggap rongsok, di tengah jalan akan diambil oleh mereka. Ini sebagai sesungguhnya adalah bentuk, ini sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa kita wajib menunaikan hak mereka? Wajib menunaikan hak kepada mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah dalam suatu perjalanan, istirahat dalam suatu perjalanan, tiba-tiba Rasulullah SAW melihat seekor burung terbang, ya kan, muter-muter seperti sedih dan menangis. Ternyata anak burung yang di atas pohon tersebut, yang di atas sarangnya diambil oleh seorang sahabat, diambil anaknya.
sehingga dijauhkan daripada induknya. Maka Rasulullah setelah tahu begitu, maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memisahkan antara anak dengan induknya, maka dia orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan burung saja, burung anak yang masih kecil dipisah dari induknya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebegitunya Islam, ma'asyiral muslimin, apalagi kalau manusia. Maka dalam tatanan aturan Islam, ketika terjadi clash rumah tangga sehingga mengakibatkan cerai, anak yang masih kecil, ajaran Islam, dan ini sesuai dengan aturan di Indonesia, perundangan Indonesia tentang perkawinan, bahwa anak kecil yang telah terpisah orang tuanya, maka dia bersama ibunya. Ini sesuai dengan ajaran Islam. Ternyata bukan hanya kepada benda-benda yang hidup, bahkan benda-benda yang tidak hidup pun Rasulullah masih berikan kasih sayangnya. Hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW ketika berkhutbah dahulu, sebelum ada mimbar, Rasulullah SAW berdiri di atas potongan kurma, ya, potongan kurma. Kemudian para sahabat melihat Romawi, raja-raja Romawi dan raja-raja Persia, ketika mereka sedang berada menyampaikan khutbah ataupun nasihat kepada rakyatnya, berada di mimbar-mimbar terbuat dari emas dan intan. Kenapa Nabi Muhammad manusia yang mulia kayak begini kondisinya? Maka dibuatlah mimbar dari kayu yang 3 tangga. Ketika Rasulullah menggunakan hari pertama mimbar tersebut, tiba-tiba Rasulullah mendengar suara tangisan seperti anak kecil terisak-isak. Rasulullah menengok ke atas, ke bawah, ke atas, tidak ada. Maka Rasulullah terlihat kepada kayu yang bekas digunakan Rasulullah, dia menangis. Maka Rasulullah turun, Rasulullah paham, ini kayu menangis karena aku. Maka Rasulullah peluk itu kayu. Dipeluk, kemudian Rasulullah habis itu disuruh gali dan dikubur kayu tersebut. Hadis mengatakan seandainya Rasulullah tidak memeluk itu kayu, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Bayangkan Rasulullah sampai benda yang mati dianggap jamadat, ya bahasa kita. Benda-benda yang mati pun Rasulullah memberikan kepeduliannya terhadap perkara tersebut. Inilah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ya, masih ada beberapa bahasan, ya, tapi itulah salah satu gambaran, ya, pada pertemuan hari ini tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat lil alamin, bukan hanya dalam syariat tetapi mencakup segala urusan dunia dan akhirat kita, benda yang hidup atau bahkan benda yang mati. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah. Alhamdulillah, saya kembali lagi pada kita.